Data science adalah disiplin ilmu yang menggunakan matematika dan algoritma untuk memecahkan masalah bisnis perusahaan. Ilmu ini mengubah kumpulan data mentah menjadi wawasan berharga yang tersembunyi di dalamnya. Lalu, apa hubungan antara data science dengan analisis data eksploratif? Mari kita lihat tahapannya. Proses dimulai dari kebutuhan data, pengumpulan, pemrosesan, hingga pembersihan data. Disinilah analisis data eksploratif atau EDA berperan penting untuk memahami pola awal data. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemodelan algoritma dan pembuatan produk data. Dan akhirnya, hasil temuan tersebut dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Itulah siklus lengkap data science dalam mengubah data menjadi solusi bisnis. Visualisasi data bukan sekadar memindahkan angka ke dalam gambar, melainkan cara kita mengomunikasikan informasi secara cepat dan akurat. Kita mulai dengan diagram garis. Diagram ini adalah pilihan utama jika Anda ingin menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu. Melalui garis yang bergerak ke atas atau ke bawah, kita bisa melihat tren penjualan bulanan atau pola fluktuasi harga secara instan. Agar diagram garis menarik dan mudah dibaca, pastikan Anda memilih interval pengukuran yang sesuai dan hindari memplot terlalu banyak garis yang bisa membingungkan audiens. Menariknya, pada diagram garis, Anda tidak selalu harus memulai sumbu Y dari nilai 0 jika fokus utamanya adalah melihat perubahan kecil dalam tren. Jika terdapat data yang terputus, gunakan titik dots untuk memperjelas kesenjangan antar nilai tersebut. Selain diagram garis, terdapat berbagai jenis visualisasi lain yang bisa digunakan sesuai kebutuhan, seperti diagram pencar untuk melihat korelasi, diagram gelembung untuk 3 dimensi data, area plot untuk komposisi, hingga histogram untuk distribusi frekuensi. Namun, salah satu yang paling sering digunakan dalam perbandingan kategori adalah diagram batang. Pada diagram ini, nilai ditunjukkan oleh ketinggian atau panjang batang yang diatur sesuai kelompok data diskrit. Ini adalah alat terbaik untuk membandingkan kuantitas antar kategori yang berbeda secara jelas. Untuk membuat diagram batang yang profesional, ada beberapa aturan emas yang harus diikuti. Pertama, berbeda dengan diagram garis. Diagram batang wajib menggunakan garis dasar bernilai 0, zero valued baseline, untuk menghindari kesalahan persepsi ukuran. Pastikan bentuk batang tetap persegi panjang yang konsisten dan perhatikan urutan level kategori, misalnya dari yang terbesar ke terkecil agar lebih informatif. Penggunaan warna juga harus bijaksana. Gunakan warna hanya untuk membedakan data yang penting, bukan sekadar hiasan. Terakhir, jika Anda menghadapi label kategori yang sangat panjang, gunakanlah diagram batang horizontal agar teks lebih mudah dibaca tanpa harus memiringkan kepala. Dengan memahami karakteristik tiap diagram, pesan yang ingin Anda sampaikan dari data akan jauh lebih kuat dan persuasif. Setelah memahami tren dan perbandingan dasar, kita masuk ke teknik visualisasi yang lebih kompleks untuk melihat hubungan antar data. Pertama, kita mengenal diagram pencar atau scatter plot. Grafik ini sangat efektif untuk menampilkan hubungan antara dua variabel numerik sekaligus. Dengan diagram ini, kita bisa mengidentifikasi apakah dua variabel memiliki korelasi positif, di mana keduanya naik bersamaan, atau korelasi negatif. Kita juga bisa melihat seberapa kuat hubungan tersebut, apakah bersifat linier membentuk garis lurus atau non-linier yang melengkung. Selain melihat hubungan, diagram pencar adalah alat terbaik untuk mendeteksi outlier atau data yang menyimpang jauh dari kerumunan titik lainnya. Diagram pencar juga memungkinkan kita untuk melihat pengelompokan data atau clustering. Kita bisa mengidentifikasi pola di mana titik-titik data berkumpul secara alami dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kedekatan nilainya. Jika kita ingin menambahkan dimensi ketiga ke dalam analisis ini, kita bisa menggunakan diagram gelembung atau bubble chart. Ini pada dasarnya adalah diagram pencar yang ditingkatkan. Setiap titik data berubah menjadi gelembung, di mana ukuran besar atau kecilnya gelembung tersebut mewakili nilai dari dimensi data ketiga. Dengan satu grafik gelembung, kita bisa langsung melihat hubungan antara sumbu X, sumbu Y, dan besaran volume sekaligus. Beralih dari hubungan antar titik ke visualisasi volume, kita memiliki area chart. Secara fungsional,
Ini serupa dengan diagram garis, namun area di bawah garis diisi dengan warna atau tekstur. Pengisian warna ini bukan sekadar hiasan, melainkan bertujuan untuk menekankan volume atau besarnya perubahan dari waktu ke waktu. Area chart sangat efektif ketika kita ingin menunjukkan kontribusi total dari sebuah tren. Ada dua cara utama dalam penggunaannya. Pertama adalah bagian area tumpang tindih, overlapping area chart, di mana setiap kategori terlihat transparan sehingga kita bisa membandingkan posisi antar kategori. Kedua adalah bagian area bertumpuk, stacked area chart. Dalam model ini, area setiap kategori disusun di atas satu sama lain. Cara ini sangat ideal untuk menunjukkan bagaimana bagian-bagian kecil berkontribusi terhadap jumlah total secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu. Namun, perlu diingat, pastikan urutan kategori disusun dengan bijak agar area yang lebih besar tidak menutupi informasi penting lainnya. Dengan menguasai diagram pencar, gelembung, dan area, Anda kini memiliki kemampuan untuk menyajikan data yang tidak hanya sekadar angka, tapi sebuah cerita tentang hubungan dan dampak volume yang mendalam. Dalam dunia visualisasi data, memilih grafik yang tepat adalah kunci agar informasi tidak hanya sekadar tampil, tapi juga dipahami. Kita mulai dengan diagram lingkaran atau pie chart. Fungsinya untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari satu kesatuan utuh. Diagram ini sangat efektif untuk melihat bagaimana distribusi bagian-bagian kecil berkontribusi terhadap total 100%. Namun, ada aturan main agar diagram ini tetap informatif. Batasi jumlah irisan agar tidak membingungkan mata. Dan yang paling penting, hindari efek distorsi seperti tampilan 3D yang berlebihan karena dapat membiaskan persepsi ukuran aslinya. Ingat, diagram lingkaran bukan alat yang tepat untuk membandingkan kelompok. Itu hanya efektif untuk melihat pembagian internal dalam satu grup. Lalu, kita mengenal diagram polar atau yang sering disebut sebagai radar chart. Diagram ini memvisualisasikan data dalam bentuk melingkar, di mana setiap nilai atau kategori ditampilkan sebagai jari-jari yang memancar dari pusat. Diagram polar bagus untuk analisis data multivariat, karena bisa membandingkan beberapa variabel dengan unit yang serupa dalam satu grafik sekaligus. Dengan diagram ini, kita bisa melihat kekuatan dan kelemahan relatif dari berbagai kategori secara visual, misalnya membandingkan performa atlet dari berbagai aspek fisik atau membandingkan fitur produk pesaing. Bentuk sarang laba-laba yang dihasilkan memudahkan kita melihat pola atau siklus yang tidak terlihat pada grafik batang biasa. Namun, terkadang visualisasi grafis saja tidak cukup untuk memberikan detail yang mendalam. Disinilah kita menggunakan diagram tabel. Ini adalah teknik hibrida yang menggabungkan kekuatan visual bar chart dengan akurasi tabel data. Tujuannya adalah memuat data secara mendalam namun tetap mudah dipindai. Dengan menyisipkan elemen visual seperti batang kecil di dalam sel tabel, audiens dapat menangkap perbandingan kuantitas secara cepat tanpa kehilangan detail angka eksak yang ada di sampingnya. Teknik ini sangat berguna dalam laporan bisnis yang memerlukan presisi tinggi, namun tetap ingin menonjolkan tren kategori tertentu secara instan. Memilih antara diagram lingkaran, polar, atau tabel bergantung sepenuhnya pada apa yang ingin Anda tekankan. Apakah itu pembagian persentase, perbandingan kekuatan antar variabel, atau detail data yang komprehensif. Dengan penggunaan yang tepat, data mentah Anda akan bertransformasi menjadi cerita visual yang kuat dan kredibel. Penggunaan visualisasi yang cermat memastikan audiens tidak hanya melihat angka, tetapi juga menangkap makna strategis di balik setiap pola yang ditampilkan. Pada akhirnya,
Kemampuan memilih format diagram yang tepat akan menentukan seberapa efektif informasi tersebut dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Data science adalah disiplin ilmu yang menggunakan matematika dan algoritma untuk memecahkan masalah bisnis perusahaan. Ilmu ini mengubah kumpulan data mentah menjadi wawasan berharga yang tersembunyi di dalamnya. Lalu, apa hubungan antara data science dengan analisis data eksploratif? Mari kita lihat tahapannya. Proses dimulai dari kebutuhan data, pengumpulan, pemrosesan, hingga pembersihan data. Disinilah analisis data eksploratif atau EDA berperan penting untuk memahami pola awal data. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemodelan algoritma dan pembuatan produk data. Dan akhirnya, hasil temuan tersebut dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Itulah siklus lengkap data science dalam mengubah data menjadi solusi bisnis. Visualisasi data bukan sekadar memindahkan angka ke dalam gambar, melainkan cara kita mengomunikasikan informasi secara cepat dan akurat. Kita mulai dengan diagram garis. Diagram ini adalah pilihan utama jika Anda ingin menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu. Melalui garis yang bergerak ke atas atau ke bawah, kita bisa melihat tren penjualan bulanan atau pola fluktuasi harga secara instan. Agar diagram garis menarik dan mudah dibaca, pastikan Anda memilih interval pengukuran yang sesuai dan hindari memplot terlalu banyak garis yang bisa membingungkan audiens. Menariknya, pada diagram garis, Anda tidak selalu harus memulai sumbu Y dari nilai 0 jika fokus utamanya adalah melihat perubahan kecil dalam tren. Jika terdapat data yang terputus, gunakan titik dots untuk memperjelas kesenjangan antar nilai tersebut. Selain diagram garis, terdapat berbagai jenis visualisasi lain yang bisa digunakan sesuai kebutuhan, seperti diagram pencar untuk melihat korelasi, diagram gelembung untuk 3 dimensi data, area plot untuk komposisi, hingga histogram untuk distribusi frekuensi. Namun, salah satu yang paling sering digunakan dalam perbandingan kategori adalah diagram batang. Pada diagram ini, nilai ditunjukkan oleh ketinggian atau panjang batang yang diatur sesuai kelompok data diskrit. Ini adalah alat terbaik untuk membandingkan kuantitas antar kategori yang berbeda secara jelas. Untuk membuat diagram batang yang profesional, ada beberapa aturan emas yang harus diikuti. Pertama, berbeda dengan diagram garis. Diagram batang wajib menggunakan garis dasar bernilai 0, zero valued baseline, untuk menghindari kesalahan persepsi ukuran. Pastikan bentuk batang tetap persegi panjang yang konsisten dan perhatikan urutan level kategori, misalnya dari yang terbesar ke terkecil agar lebih informatif. Penggunaan warna juga harus bijaksana. Gunakan warna hanya untuk membedakan data yang penting, bukan sekadar hiasan. Terakhir, jika Anda menghadapi label kategori yang sangat panjang, gunakanlah diagram batang horizontal agar teks lebih mudah dibaca tanpa harus memiringkan kepala. Dengan memahami karakteristik tiap diagram, pesan yang ingin Anda sampaikan dari data akan jauh lebih kuat dan persuasif. Setelah memahami tren dan perbandingan dasar, kita masuk ke teknik visualisasi yang lebih kompleks untuk melihat hubungan antar data. Pertama, kita mengenal diagram pencar atau scatter plot. Grafik ini sangat efektif untuk menampilkan hubungan antara dua variabel numerik sekaligus. Dengan diagram ini, kita bisa mengidentifikasi apakah dua variabel memiliki korelasi positif, di mana keduanya naik bersamaan, atau korelasi negatif. Kita juga bisa melihat seberapa kuat hubungan tersebut, apakah bersifat linier membentuk garis lurus, atau nonlinier yang melengkung. Selain melihat hubungan, diagram pencar adalah alat terbaik untuk mendeteksi outlier atau data yang menyimpang jauh dari kerumunan titik lainnya. Diagram pencar juga memungkinkan kita untuk melihat pengelompokan data atau clustering. Kita bisa mengidentifikasi pola di mana titik-titik data berkumpul secara alami dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kedekatan nilainya. Jika kita ingin menambahkan dimensi ketiga ke dalam analisis ini, kita bisa menggunakan diagram gelembung atau bubble chart. Ini pada dasarnya adalah diagram pencar yang ditingkatkan. Setiap titik data berubah menjadi gelembung, di mana ukuran besar atau kecilnya gelembung tersebut mewakili nilai dari dimensi data ketiga. Dengan satu grafik gelembung, kita bisa langsung melihat hubungan antara sumbu X, sumbu Y, dan besaran volume sekaligus.
Beralih dari hubungan antar titik ke visualisasi volume, kita memiliki area chart. Secara fungsional, ini serupa dengan diagram garis, namun area di bawah garis diisi dengan warna atau tekstur. Pengisian warna ini bukan sekadar hiasan, melainkan bertujuan untuk menekankan volume atau besarnya perubahan dari waktu ke waktu. Area chart sangat efektif ketika kita ingin menunjukkan kontribusi total dari sebuah tren. Ada dua cara utama dalam penggunaannya. Pertama adalah bagian area tumpang tindih, overlapping area chart, di mana setiap kategori terlihat transparan sehingga kita bisa membandingkan posisi antar kategori. Kedua adalah bagian area bertumpuk, stacked area chart. Dalam model ini, area setiap kategori disusun di atas satu sama lain. Cara ini sangat ideal untuk menunjukkan bagaimana bagian-bagian kecil berkontribusi terhadap jumlah total secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu. Namun, perlu diingat, pastikan urutan kategori disusun dengan bijak agar area yang lebih besar tidak menutupi informasi penting lainnya. Dengan menguasai diagram pencar, gelembung, dan area, Anda kini memiliki kemampuan untuk menyajikan data yang tidak hanya sekadar angka, tapi sebuah cerita tentang hubungan dan dampak volume yang mendalam. Dalam dunia visualisasi data, memilih grafik yang tepat adalah kunci agar informasi tidak hanya sekadar tampil, tapi juga dipahami. Kita mulai dengan diagram lingkaran atau pie chart. Fungsinya untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari satu kesatuan utuh. Diagram ini sangat efektif untuk melihat bagaimana distribusi bagian-bagian kecil berkontribusi terhadap total 100%. Namun, ada aturan main agar diagram ini tetap informatif. Batasi jumlah irisan agar tidak membingungkan mata. Dan yang paling penting, hindari efek distorsi seperti tampilan 3D yang berlebihan karena dapat membiaskan persepsi ukuran aslinya. Ingat, diagram lingkaran bukan alat yang tepat untuk membandingkan kelompok. Itu hanya efektif untuk melihat pembagian internal dalam satu grup. Lalu, kita mengenal diagram polar atau yang sering disebut sebagai radar chart. Diagram ini memvisualisasikan data dalam bentuk melingkar, di mana setiap nilai atau kategori ditampilkan sebagai jari-jari yang memancar dari pusat. Diagram polar bagus untuk analisis data multivariat, karena bisa membandingkan beberapa variabel dengan unit yang serupa dalam satu grafik sekaligus. Dengan diagram ini, kita bisa melihat kekuatan dan kelemahan relatif dari berbagai kategori secara visual, misalnya membandingkan performa atlet dari berbagai aspek fisik atau membandingkan fitur produk pesaing. Bentuk sarang laba-laba yang dihasilkan memudahkan kita melihat pola atau siklus yang tidak terlihat pada grafik batang biasa. Namun, terkadang visualisasi grafis saja tidak cukup untuk memberikan detail yang mendalam. Disinilah kita menggunakan diagram tabel. Ini adalah teknik hibrida yang menggabungkan kekuatan visual bar chart dengan akurasi tabel data. Tujuannya adalah memuat data secara mendalam namun tetap mudah dipindai. Dengan menyisipkan elemen visual seperti batang kecil di dalam sel tabel, audiens dapat menangkap perbandingan kuantitas secara cepat tanpa kehilangan detail angka eksak yang ada di sampingnya. Teknik ini sangat berguna dalam laporan bisnis yang memerlukan presisi tinggi, namun tetap ingin menonjolkan tren kategori tertentu secara instan. Memilih antara diagram lingkaran, polar, atau tabel bergantung sepenuhnya pada apa yang ingin Anda tekankan. Apakah itu pembagian persentase, perbandingan kekuatan antar variabel, atau detail data yang komprehensif. Dengan penggunaan yang tepat, data mentah Anda akan bertransformasi menjadi cerita visual yang kuat dan kredibel. Penggunaan visualisasi yang cermat memastikan audiens tidak hanya melihat angka, tetapi juga menangkap makna strategis di balik setiap pola yang ditampilkan. Pada akhirnya,
Kemampuan memilih format diagram yang tepat akan menentukan seberapa efektif informasi tersebut dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Data science adalah disiplin ilmu yang menggunakan matematika dan algoritma untuk memecahkan masalah bisnis perusahaan. Ilmu ini mengubah kumpulan data mentah menjadi wawasan berharga yang tersembunyi di dalamnya. Lalu, apa hubungan antara data science dengan analisis data eksploratif? Mari kita lihat tahapannya. Proses dimulai dari kebutuhan data, pengumpulan, pemrosesan, hingga pembersihan data. Disinilah analisis data eksploratif atau EDA berperan penting untuk memahami pola awal data. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemodelan algoritma dan pembuatan produk data. Dan akhirnya, hasil temuan tersebut dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Itulah siklus lengkap data science dalam mengubah data menjadi solusi bisnis. Visualisasi data bukan sekadar memindahkan angka ke dalam gambar, melainkan cara kita mengomunikasikan informasi secara cepat dan akurat. Kita mulai dengan diagram garis. Diagram ini adalah pilihan utama jika Anda ingin menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu. Melalui garis yang bergerak ke atas atau ke bawah, kita bisa melihat tren penjualan bulanan atau pola fluktuasi harga secara instan. Agar diagram garis menarik dan mudah dibaca, pastikan Anda memilih interval pengukuran yang sesuai dan hindari memplot terlalu banyak garis yang bisa membingungkan audiens. Menariknya, pada diagram garis, Anda tidak selalu harus memulai sumbu Y dari nilai 0 jika fokus utamanya adalah melihat perubahan kecil dalam tren. Jika terdapat data yang terputus, gunakan titik dots untuk memperjelas kesenjangan antar nilai tersebut. Selain diagram garis, terdapat berbagai jenis visualisasi lain yang bisa digunakan sesuai kebutuhan, seperti diagram pencar untuk melihat korelasi, diagram gelembung untuk 3 dimensi data, area plot untuk komposisi, hingga histogram untuk distribusi frekuensi. Namun, salah satu yang paling sering digunakan dalam perbandingan kategori adalah diagram batang. Pada diagram ini, nilai ditunjukkan oleh ketinggian atau panjang batang yang diatur sesuai kelompok data diskrit. Ini adalah alat terbaik untuk membandingkan kuantitas antar kategori yang berbeda secara jelas. Untuk membuat diagram batang yang profesional, ada beberapa aturan emas yang harus diikuti. Pertama, berbeda dengan diagram garis. Diagram batang wajib menggunakan garis dasar bernilai 0, zero valued baseline, untuk menghindari kesalahan persepsi ukuran. Pastikan bentuk batang tetap persegi panjang yang konsisten dan perhatikan urutan level kategori, misalnya dari yang terbesar ke terkecil agar lebih informatif. Penggunaan warna juga harus bijaksana. Gunakan warna hanya untuk membedakan data yang penting, bukan sekadar hiasan. Terakhir, jika Anda menghadapi label kategori yang sangat panjang, gunakanlah diagram batang horizontal agar teks lebih mudah dibaca tanpa harus memiringkan kepala. Dengan memahami karakteristik tiap diagram, pesan yang ingin Anda sampaikan dari data akan jauh lebih kuat dan persuasif. Setelah memahami tren dan perbandingan dasar, kita masuk ke teknik visualisasi yang lebih kompleks untuk melihat hubungan antar data. Pertama, kita mengenal diagram pencar atau scatter plot. Grafik ini sangat efektif untuk menampilkan hubungan antara dua variabel numerik sekaligus. Dengan diagram ini, kita bisa mengidentifikasi apakah dua variabel memiliki korelasi positif, di mana keduanya naik bersamaan, atau korelasi negatif. Kita juga bisa melihat seberapa kuat hubungan tersebut, apakah bersifat linier membentuk garis lurus atau nonlinier yang melengkung. Selain melihat hubungan, diagram pencar adalah alat terbaik untuk mendeteksi outlier atau data yang menyimpang jauh dari kerumunan titik lainnya. Diagram pencar juga memungkinkan kita untuk melihat pengelompokan data atau clustering. Kita bisa mengidentifikasi pola di mana titik-titik data berkumpul secara alami dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kedekatan nilainya. Jika kita ingin menambahkan dimensi ketiga ke dalam analisis ini, kita bisa menggunakan diagram gelembung atau bubble chart. Ini pada dasarnya adalah diagram pencar yang ditingkatkan. Setiap titik data berubah menjadi gelembung, di mana ukuran besar atau kecilnya gelembung tersebut mewakili nilai dari dimensi data ketiga. Dengan satu grafik gelembung, kita bisa langsung melihat hubungan antara sumbu X, sumbu Y, dan besaran volume sekaligus.
Beralih dari hubungan antar titik ke visualisasi volume, kita memiliki area chart. Secara fungsional, ini serupa dengan diagram garis, namun area di bawah garis diisi dengan warna atau tekstur. Pengisian warna ini bukan sekadar hiasan, melainkan bertujuan untuk menekankan volume atau besarnya perubahan dari waktu ke waktu. Area chart sangat efektif ketika kita ingin menunjukkan kontribusi total dari sebuah tren. Ada dua cara utama dalam penggunaannya. Pertama adalah bagian area tumpang tindih, overlapping area chart, di mana setiap kategori terlihat transparan sehingga kita bisa membandingkan posisi antar kategori. Kedua adalah bagian area bertumpuk, stacked area chart. Dalam model ini, area setiap kategori disusun di atas satu sama lain. Cara ini sangat ideal untuk menunjukkan bagaimana bagian-bagian kecil berkontribusi terhadap jumlah total secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu. Namun, perlu diingat, pastikan urutan kategori disusun dengan bijak agar area yang lebih besar tidak menutupi informasi penting lainnya. Dengan menguasai diagram pencar, gelembung, dan area, Anda kini memiliki kemampuan untuk menyajikan data yang tidak hanya sekadar angka, tapi sebuah cerita tentang hubungan dan dampak volume yang mendalam. Dalam dunia visualisasi data, memilih grafik yang tepat adalah kunci agar informasi tidak hanya sekadar tampil, tapi juga dipahami. Kita mulai dengan diagram lingkaran atau pie chart. Fungsinya untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari satu kesatuan utuh. Diagram ini sangat efektif untuk melihat bagaimana distribusi bagian-bagian kecil berkontribusi terhadap total 100%. Namun, ada aturan main agar diagram ini tetap informatif. Batasi jumlah irisan agar tidak membingungkan mata. Dan yang paling penting, hindari efek distorsi seperti tampilan 3D yang berlebihan karena dapat membiaskan persepsi ukuran aslinya. Ingat, diagram lingkaran bukan alat yang tepat untuk membandingkan kelompok. Itu hanya efektif untuk melihat pembagian internal dalam satu grup. Lalu, kita mengenal diagram polar atau yang sering disebut sebagai radar chart. Diagram ini memvisualisasikan data dalam bentuk melingkar, di mana setiap nilai atau kategori ditampilkan sebagai jari-jari yang memancar dari pusat. Diagram polar bagus untuk analisis data multivariat, karena bisa membandingkan beberapa variabel dengan unit yang serupa dalam satu grafik sekaligus. Dengan diagram ini, kita bisa melihat kekuatan dan kelemahan relatif dari berbagai kategori secara visual, misalnya membandingkan performa atlet dari berbagai aspek fisik atau membandingkan fitur produk pesaing. Bentuk sarang laba-laba yang dihasilkan memudahkan kita melihat pola atau siklus yang tidak terlihat pada grafik batang biasa. Namun, terkadang visualisasi grafis saja tidak cukup untuk memberikan detail yang mendalam. Disinilah kita menggunakan diagram tabel. Ini adalah teknik hibrida yang menggabungkan kekuatan visual bar chart dengan akurasi tabel data. Tujuannya adalah memuat data secara mendalam namun tetap mudah dipindai. Dengan menyisipkan elemen visual seperti batang kecil di dalam sel tabel, audiens dapat menangkap perbandingan kuantitas secara cepat tanpa kehilangan detail angka eksak yang ada di sampingnya. Teknik ini sangat berguna dalam laporan bisnis yang memerlukan presisi tinggi, namun tetap ingin menonjolkan tren kategori tertentu secara instan. Memilih antara diagram lingkaran, polar, atau tabel bergantung sepenuhnya pada apa yang ingin Anda tekankan. Apakah itu pembagian persentase, perbandingan kekuatan antar variabel, atau detail data yang komprehensif. Dengan penggunaan yang tepat, data mentah Anda akan bertransformasi menjadi cerita visual yang kuat dan kredibel. Penggunaan visualisasi yang cermat memastikan audiens tidak hanya melihat angka, tetapi juga menangkap makna strategis di balik setiap pola yang ditampilkan. Pada akhirnya,
Kemampuan memilih format diagram yang tepat akan menentukan seberapa efektif informasi tersebut dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.